Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Al-Matnus Syarif, mari bersama kita membaca suratul Fatihah kepada muallif pengarang daripada kitab ini, Asy-Syaikh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutur ruku'i, syarat-syaratnya ruku'. Ruku' termasuk rukun daripada salat. Sesudah kita membaca suratul Fatihah, sesudah kita membaca surat-surat pendek, lalu kita takbir untuk ruku'. Ketika ruku' membaca apa? Baca apa kalau ruku'? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Kalau sedang sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, bagaimana ruku' yang benar? Bukan asal ruku', pokoknya menurunkan badan, bukan, ada syaratnya. Syurutur ruku'i salasatun, syaratnya ruku' ada 3. An la yahwiya li ghairihi, hendaklah dia menurunkan badan li ghairihi, untuk selain ruku'. Jadi kalau ruku' gerakannya harus betul-betul ruku', yaitu menekuk badan kita. Wa an yanhaniya qadra bulughi rahataihi rukbataihi, dan hendaklah menurunkan badan sekedar ukurannya kepada 2 telapak yang ditaruh di lutut. Orang kalau ruku tidak boleh dengan gerakan lain, yaitu dengan meletakkan 2 telapak tangan. Diletakkan di mana kalau ruku? Halo?
Kalau ruku telapak tangannya ditaruh di mana? Di lutut apa di betis? Ya betul, di lutut. Kalau ruku tangannya tidak usah terlalu ke bawah. Ruku itu meletakkan kedua telapak tangan di bukan di paha, bukan di betis, tapi di lutut. L-U-T-U-T. Apa? L-U-T-U-T. Tut, lu. Kadang-kadang ada orang ruku tangannya taruh di betis. Kadang-kadang ada orang ruku tangannya taruh di paha. Itu keliru. Kalau ruku tangannya ada di lutut. Wa atyatma'inna fihi, dan hendaklah ketika ruku harus tumakni. Apa tumaknina kemarin? Berhenti sejenak sesudah melakukan gerak. Jadi kalau ini sedang berdiri, kamu lalu ruku, Allahu Akbar, berhenti dulu, baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi 3. Setelah baca baru berdiri lagi. Nah, diamnya kalian ketika ruku itu namanya tumak nina. Bukan ruku lalu mendal. Lihat, Allahu Akbar, Sami Allah, langsung. Itu namanya tidak tumak nina. Masa ada sholat enga ajam nyolpek pakanah? Iya. Kalau sholat itu yang tenang, onlaonan, beni enga ajam nyolpek pakanah, nyolpek jagung. Ya, kalau menghadap Allah pingin cepat-cepat selesai. Tapi kalau nonton bola 45 menit kali 2, wah, duduknya nggak berubah. Tapi kalau sholat cuman paling lama 5 menit, pingin cepat-cepat selesai. Kalau nonton sinetron lama nggak apa-apa. Apalagi nonton apa? Ikatan? Nonton apa? Nggak pernah nonton Ikatan. Iya, nonton drama Korea. Ini banyak yang seperti artis Korea ini. Korea bagian utara. Ya. Syurutul i'tidali, syaratnya i'tidal. Kapan i'tidal? I'tidal itu bangun dari rumah, ruku. I'tidal itu bangun dari rumah, ruku. Orang kalau sudah ruku, bangun dari ruku, ini namanya i'tidal. Syaratnya i'tidal ada berapa? Ithnani, ada dua. Allah yaksida birtifa'ihi ghairal i'tidal, hendaklah dia tidak berniat untuk mengangkat badannya selain i'tidal. Jadi kalau bangun dari ruku, bangun, ini niatnya niat i'tidal, bukan niat yang lain. Jadi insya Allah sudah tidak akan salah. Sebab kalau orang ruku lalu berdiri bangun, itu tetap niatnya niat i'tidal, bukan niat yang lain loh ya, harus niat i'tidal. Syarat yang kedua, wa an yatma'inna fihi, hendaklah dia juga tumakninah ketika i'tidal. Apa tumakninah adik-adik laki-laki nih?
Apa tumak ninah? Berhenti sebentar selesai melakukan gerakan. Ini baca surat pendek, Allahu Akbar, ruku, diam, baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, bangun ruku, sami Allahu liman hamidah, berdiri, i'tidal, ini tumak ninah, diam dulu, baca apa? Rabbana walakal hamd, diam, tidak boleh ruku bangun lanjut sujud. Intinya tumak ninah itu diam sejenak biar gerakannya tidak langsung-langsungan. Salat itu diam, ruku diam, i'tidal diam, sujud diam, bukan lanjut langsung-langsungan, losdol, gak rewel ya. Syurutus sujudi. Nah, ketika sudah i'tidal, kita takbir lalu sujud. Apa namanya? Sujud. Siapa yang sujud? Siapa yang sujud duluan? Nggak boleh sujud ya. Apa syaratnya sujud? Sab'atun, ada 7. Syaratnya sujud ada 7. Ayyasjuda ala sab'ati a'dha'a, hendaklah dia sujud pada anggota sujud. Ketika sujud ini ada anggota tubuh yang harus diperhatikan. Apa saja? Wa antakuna jabhatuhu maksyufatan, orang yang sujud dahinya harus terbuka. Halo adik-adik perempuan yang pakai mukena, jangan sampai mukenanya nutupi dahi atau jilbabnya menutupi dahi. Kalau ini nutupi nanti sujudnya tidak sah karena dahinya tidak terbuka. Adik-adik laki-laki yang rambutnya panjang, kadang ada yang rambutnya panjang lalu ndelewer sampai ke sini. Ya, kayak artis gembong. Ya, kalau rambutnya sampean itu panjang, usahakan pakai songkok, pakai kopiah biar ininya bersih. Kalau nggak pakai songkok, nggak pakai kopiah, rambutnya yang panjang lalu nutupi dahinya, dibuat sujud, sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah berarti sholatnya juga tidak sah. Nah, ini mengapa orang-orang kita ini dianjurkan pakai songkok biar rambutnya tidak nutupi dahi. Kadang-kadang aja pakai songkok bergaya-gayaan ya, rambutnya diginiin saja ya, nanti begini. Nah, ini nggak boleh. Ini kalau sholat harus bersih, dahinya bersih, sehingga kalau dibuat sujud dahinya terbuka. Adik-adik perempuan ya, dibuka dahinya. Kalau sedang pakai mukena tidak boleh nutupi. Wa an yatahamala thiqalu ra'sihi maudhi'a sujudihi, hendaklah apa yang ada di kepalanya tidak menutupi tempat sujud. Maksudnya apa? Ada orang pakai surban lalu dililitkan di kepalanya atau ditutupkan di kepalanya. Nah, ketika dibuat sujud, surbannya itu nutupi tempat sujudnya, itu juga nggak boleh. Saya ulangi, yang pakai surban, yang laki-laki ini kalau sedang sujud jangan sampai
surbannya nutupi tempat sujud atau menjadi penghalang antara dai dengan tempat sujud. Makanya kalau pakai surban hati-hati, kalau mau dililitkan, dililitkan yang bagus. Jangan sampai buntutnya, ekornya nutupi dai untuk sujud. Itu yang ketiga. Wa adamul huwiyyi li ghairihi, dan jangan sampai sampean sujud itu diniatkan untuk yang lain. Insya Allah kalau orang sujud tetap niatnya sujud. Wa alla yasjuda ala malbusihi, hendaklah tidak sujud di pakaian yataharraku biharakatihi, yang bergerak dengan gerakannya orang yang sujud. Wartifa'u asafilihi, dan hendaklah meninggikan bagian belakang, ala a'alihi, atas bagian depan. Maksudnya orang yang sujud, antara kepala yang sujud dengan bokongnya lebih tinggi bokongnya. Jangan sampai orang sujud kalau orang tidur. Maksudnya gimana? Kepala dengan bokong ini rata, enggak. Kepala harus lebih di bawah daripada bokongnya. Itu namanya orang sujud, ya. Kemudian syaratnya sujud yang lain, wattu ma'ninatu fihi, dan tumaknina. Lagi-lagi kita diminta tumaknina. Maksudnya apa? Kalau sujud, diam dulu sujud, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ustadz, misalnya imamnya cepat, boleh tidak baca satu? Boleh. Biasanya baca 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Misalnya imam sudah bangun dari sujud, sampean kalau baca 3 ketinggalan, boleh baca 1. Tidak apa-apa walaupun tidak baca 3. Tapi sunnahnya baca 3, pelan-pelan, sujudnya jangan terlalu cepat. Jadi membaca subhana rabbiyal a'la sunnahnya 3. Seandainya tidak nututi baca 3, boleh baca 1. Siapa tahu sampean misalnya orang atau imam itu kan macam-macam. Sampean biasa di sini baca 3 karena imamnya memang lambat. Tapi perjalanan lalu mampir di sebuah masjid, imamnya agak cepat. Sampean sujud baru baca 1, imamnya sudah bangun. Ya sudah, sampean baca 1 saja, tidak usah memaksakan baca 3. Khawatir sampean ketinggalan. Boleh baca 1. Sekarang berbicara tentang anggota sujud. A'dha'us sujudi sab'atun. Anggota sujud itu ada 7. Yang pertama al-jabhatu, dai. Ini harus nempel di tempat sujud. Wa butunil kaffaini, dan apa ini? Telapak kedua tangan. Ini harus juga nempel di lantai. Warukbatani, dan 2 lutut. Ini juga harus nempel di lantai. Dai, telapak tangan, lalu lutut. Kemudian wabutuni asabi'ir rijlaini, dan bagian dalam apa? Jari-jari kaki. Jadi mohon maaf, saya
praktekkan sujud. Jadi pelajaran sholat ini memang tidak ada selesainya. Habis ngaji masih ada saja yang kurang. Jadi harus betul-betul ngaji masalah sholat. Beni apa jang cuman tahu majalan. Nah ini kata orang muda. Kalau cuman tahu ya pokoknya sholat, akhirnya sholat kita itu tidak ada ilmunya. Iya. Baik, sambil saya menjawab, niat termasuk rukun apa tidak? Nah, niat itu termasuk rukun. Niat yang termasuk rukun itu yang mana? Niat yang dalam hati. Bapak-bapak, adik-adik semuanya, tempatnya niat itu di hati, bukan yang usolli. Yang usolli itu namanya lafadznya niat. Kapan niat? Ketika mengangkat tangan. Jadi sampean kalau misalnya usolli itu sunnah, tapi itu belum niat. Yang niat itu ketika Allah dalam hatinya juga mengatakan usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Jadi yang di hati itu yang niat. Kalau di mulut ini sunnah. Sampean misalnya nggak baca tidak apa-apa, tapi kalau sengaja nih nggak pakai niat dalam hati itu batal sholatnya. Sekali lagi, niat yang wajib itu niat yang di dalam hati. Kalau di mulut itu namanya sunnah, melafatkan niat usolli fardhal. Kalau wudu nawaitul wudu'a. Nah, seperti wudu, nawaitul wudu'a itu yang sah ketika dalam hati. Kapan niat itu? Bersamaan dengan gerakan pertama. Kalau sholat Allah, nah ketika Allah hatinya itu mengatakan usolli fardhal maghribi. Nah itu yang wajib. Ketika wudu, ambil air pertama untuk wajah, itu ya dalam hatinya mengatakan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Itu yang wajib. Kalau nawaitul wudu'a usolli fardhal itu belum niat. Itu namanya melafatkan niat yang hukumnya sunnah. Nah, kalau lupa bagaimana Ustadz? Orang lupa tidak ada hukumnya. Kalau lupa tidak ada hukum, ya teruskan saja karena memang sudah lupa. Yang tidak boleh sengaja tidak baca nih, ya wis, tak usah niat Allahu Akbar, ya batal. Sholatnya tidak sah, batal. Karena apa? Sampean tidak niatnya itu karena disengaja. Ustadz, kalau sembayang sambil ingat atau mikirin hutang bagaimana? Ya, kalau sedang sholat harusnya melepaskan pikiran di luar sholat. Kalau sudah berusaha nggak mikir di luar sholat, tetap ingin khusyuk tapi masih datang, tidak apa-apa. Jadi itu memang kelemahan manusia yang Allah Maha tahu. Ya, jadi kalau kita ingin khusyuk sholat adalah melepaskan pikiran di luar sholat. Jadi jangan membawa, jangan sengaja. Sampean sholat tapi masih mikirin di luar sholat, mikirin nanti mau berbuka apa, nanti mau beli apa, nggak berusaha dalam hatinya. Nah kalau itu salah. Tapi kalau sudah berusaha, nggak mikirin, memang betul-betul ingin khusyuk, nggak mikir, tapi kok masih datang pikiran itu, tidak apa-apa. Sholatnya tetap
sah. Jadi pikiran itu memang sulit, Pak. Ya, jangankan kita, Sayyidina Ali itu mikir juga. Sebelum sholat, Rasulullah menawarkan hadiah kepada Sayyidina Ali. Ali, saya ada surban merah dan hijau. Kira-kira mana yang kamu pilih? Tapi kamu sholat dulu. Nah, jadi Rasulullah mau ngasih hadiah, tapi hadiahnya nanti saja sesudah kamu sholat. Tapi Rasul sudah beritahu warnanya, biru, hijau, dan merah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sayyidina Ali langsung bilang, yang hijau Rasulullah. Nah, langsung mutusin yang hijau, milih sorban yang hijau. Nah, kata Rasulullah, Ali, berarti kamu tadi nggak khusyuk sholatnya. Gara-gara saya janjiin hadiah, kamu mikir dalam sholat, kamu milih yang mana? Buktinya habis salam kamu langsung minta yang hijau. Berarti ketika sholat kamu sudah milih dalam hatinya, oh senyaman milih biru bayi. Tapi kalau orang berusaha untuk nggak mikir, wis dibuang jauh-jauh pikiran itu, tapi masih datang juga, tidak apa-apa. Pikiran memang sulit untuk dikontrol. Melafatkan niat sambil berjalan tidak apa-apa kalau melafatkan. Misalnya sana sudah mulai dari pintu sampean baca usolli fardhol maghribi, usollinya dari sini gak apa-apa, tapi dalam hatinya yang penting hatinya niat, itu yang wajib, itu yang tidak boleh keluar. Jadi niat itu dilafatkan dalam hati bersamaan dengan gerakan pertama. Misalnya nggak hafal bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang penting niatnya dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Sama dengan wudu. Baca dari sini nggak apa-apa. Nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Ketika membasuh wajah, hatinya juga mengatakan nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Jadi yang penting yang dalam hatinya. Jangan sampai yang dalam hati itu tidak baca, hanya mengandalkan yang di lisan. Yang di lisan bukan niat yang sesungguhnya. Itu melafatkan niat biar ketika di hati itu konsentra. Biasanya Pak, kalau orang langsung Allahu Akbar tanpa usolli, hatinya itu nggak konsentrasi. Biasanya luput-luput baca niat. Makanya kalau Imam Syafi'i membuat bacaan nawaitul atau usolli itu sebagai bacaan sunnah. Mahallun niyati al-qalbu, tempatnya niat adalah dalam hati. Ya, masih ada waktu? Sudah cukup? Oh, nggih. Sudah berhenti kayaknya. Ini sudah bab baru, jangan diteruskan. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.